Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478292. Di sini saya akan membuat video hands-on mata kuliah Network Programming pada lab season 14, yaitu tentang rating, validasi, dan dokumentasi. Tujuannya yaitu pada lab ini menambahkan fitur rating dan review, validasi data, dan dokumentasi API via Postman. Di sini ada permintaan dari video penjelasannya, yaitu deskripsi mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API, keamanan dan autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API, lalu demo program atau running semua endpoint. Di sini yang pertama, deskripsi mengenai API yang dibangun. API yang saya bangun adalah sebuah RESTful API sederhana untuk sistem jual jual beli makanan snack yang terdapat terdapat sistem ini terdapat tiga jenis user, yaitu penjual, pembeli, dan admin. Fitur utama yang ditambahkan di lab ini adalah rating produk, lalu validasi stok, dan dokumentasi endpoint. Oke, selanjutnya, penjelasan mengenai endpoint akan saya jelaskan saat melakukan running semua endpoint ya. Keamanan dan otorisasi. Pada API yang saya buat ini menggunakan autentikasi dari JWT, menggunakan JWT required, yaitu JWT adalah JSON Web Token, yang di sini untuk mengakses fitur masing-masing. Contohnya yaitu pada endpoint snack dan method post hanya bisa dilakukan oleh penjual, tidak bisa dilakukan oleh admin dan pembeli. Lalu juga pada method orders dan endpoint orders dan method post hanya pembeli yang dapat melakukan pemesanannya. Nah, itu juga untuk melakukan metodenya diperlukan juga akses token yang didapat dari JWT tersebut. Baik, langsung saja kita jalankan dari endpoint yang pertama, yaitu register. Kita running dulu kodenya. Oke, sudah restarting ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Postman, method post, endpointnya register. Nah, saya akan login. Saya akan membuat user, yaitu namanya Rian, passwordnya mudah saja agar mudah diingat, role-nya sebagai pembeli. Kita send. Nah, sini keluar output pesannya registrasi berhasil. Nah, di sini saya akan mengecek di database user. Nah, ini adalah di sini juga adalah keamanan JWT, yaitu passwordnya dienkripsi jadi bentuk abstrak seperti ini. Jadi untuk keamanannya sangat aman ini. Nah, di sini kita membuat Rian tadi dan passwordnya menjadi hashing seperti ini teman-teman. Rian sebagai pembeli. Untuk yang lain-lainnya mungkin udah saya buat ya. Penjual, pembeli, admin dengan nama penjual, pembeli, dan admin juga username ya. Tadi Rian hanya sebagai contoh untuk jalankan endpoint register. Selanjutnya endpoint login dan method post. Nah, kita coba langsung. Kita akan login sebagai penjual. Dengan mengisi username yang ada di database saya, yaitu penjual, dan passwordnya penjual 123. Dan kita post saja, kita send. Nah, di sini kita mendapatkan akses token. Gunanya akses token dari penjual ini yaitu kita copy dulu.
akses tokennya. Gunanya yaitu untuk menambahkan snack, teman-teman. Sini kita lihat sebentar pada endpoint snack. Nah di sini sorry, snack. Nah ini kita close dulu. Pada endpoint snack dan method post, kita sebagai penjual untuk mendapatkan fitur yaitu menambahkan snack. Ini akses tokennya kita isi dulu di authorization, lalu bearer token. Kita masukkan akses token yang kita dapat tadi. Nah di sini juga pada body JSON draw-nya kita berikan nama makanannya, nama snack, lalu harga dan stoknya. Di sini misal 20, kita send. Sorry, ininya belum diganti endpointnya, teman-teman. Snack. Nah, maka di sini sudah terdapat ya. Kita cek di database lalu snack. Nah di sini ada ya, tahu bakso udah saya tambahkan sebelumnya, pisang kolak yang tadi kita tambahkan, stoknya 20. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metode order. Nah, order ini hanya dapat dilakukan oleh pembeli ya, perlu diingat. Jadi kita perlu akses token dari login untuk pembeli. Kita masuk endpoint login. Kita masuk ke endpoint login. Login dengan username dan passwordnya. Nah, kita send. Pembeli sepertinya saya agak salah, teman-teman. Masukkan pembeli, desainkan register ulang pembeli 1 3. Saya akan membuat register baru untuk pembeli ya. Saya lupa password sebelumnya, maaf. Kita akan membuat yang baru, yaitu role-nya sebagai pembeli, Randy sebagai pembeli. Bantu ingat passwordnya, pembeli 1 2 3. Kita register. Authorization kita matikan dulu.
registrasi berhasil ya. Lalu kita login. Sini kita mendapatkan akses token dari untuk hak yang pembeli, akses token pembeli. Kita masukkan ke bearer token, lalu kita ubah body dari sini. Ini kita ganti Snack ID, lalu di bawahnya berapa banyak yang ingin kita order, quantity, kuantitasnya. Oke, quantity. Snack ID-nya di sini, di dalam snack hanya ada 2 ya. Jadi kita order pisang kolak dan stoknya 20 teman-teman. Pisang kolak 2, ID 2. Kita ingin membeli 5 misalnya. Kita send. Oh sorry, ini belum diganti, kita ganti dulu. Orders. Salah endpoint. Set. Sini sudah ada ya. Buyer ID-nya 5, quantity-nya 5, statusnya pending. Order. Nah, yang tadi set ID 2 yaitu pisang kolak, buyer ID 5 yaitu Randy, pending statusnya. Selanjutnya kita akan tes yaitu ratings. Untuk kita sebagai pembeli agar memberi penilaian atau ratings. Oke, kita ganti endpointnya menjadi ratings. Ini tetap di method post. Lalu di sini authorization tetap karena sebagai pembeli ya, hak pembeli untuk memberikan ratings. Di sini ada sebentar, untuk rating sendiri kita ada snack ID, lalu ratingnya, rating, lalu rating, reviewnya bebas teman-teman, enak dan murah misalnya. Oke. Apa ini, oh ya, koma, kita set. Nah sini telah berhasil mengirim rating, dapat kita cek di database. Nah, snack ID nya 2, kolak pisang, buyernya 5, ratingnya 5, enak dan murah. Oke, lalu di sini selanjutnya yaitu pada endpoint lagi ya, endpoint get rating. Ini dapat diakses oleh publik teman-teman. Get, dapatkan authorization dulu. Get, kita dapatkan. Oh ya, slash 2 kita cek rating dari snack yang kedua yaitu kolak pisang. Nah sini ada rating dari buyer atau pembeli yang kelima yaitu enak dan murah. Oke, selanjutnya ini adalah untuk admin, dia dapat fungsinya itu dia dapat melihat user. Kita login terlebih dahulu,
masuk ke method login. Password. Satu dua tiga, username admin, kita akan mendapatkan akses token. Nah, hak dari admin yaitu dia dapat melihat user, authorization, bearer token, masukkan token dari admin, lalu kita ganti endpointnya yaitu user. Oh, ini get, sorry. Nah, sini terlihat ada beberapa saja dari berapa saja user. ID 1 namanya penjual, role penjual. ID 2 username-nya pembeli, role pembeli. ID 3 admin sebagai admin. ID 4 Rian sebagai pembeli, dan ID 5 Randy sebagai pembeli. Oke, selanjutnya di sini dia juga dapat melihat user berdasarkan ID. Kelas 4 akan muncul dengan ID 4 saja. Nah, ini adalah hak dari user admin. Lalu selanjutnya ada juga endpoint yang lain. Oh ya, di sini juga diminta pada nomor 2 ini melakukan validasi jumlah stok saat pemesanan dan mengurangi stok jika berhasil diperjualbelikan. Perlu diingat tadi saat kita membuat snack pisang, kita mengorder 5. Nah, untuk melihatnya kita lihat order di sini. Nah, di sini benar ya, kuantitinya 5 yang diorder oleh Buyer 5. Dia mau order kolak pisang sebanyak 5, dan di sini pun pada snacknya dia berkurang stoknya dari 20 dikurangi 5 sisa 15. Selanjutnya, nah di sini juga ada fitur dari endpoint snack dan ID snacknya yaitu delete, yang dapat dilakukan oleh admin dan penjual. Ini kita sebagai admin saja karena kita sudah ada di sini. Kita delete, lalu isinya snack ID 1, misalnya kita menghapus yang pertama tadi. Lalu substitutionnya masih snack method delete. Oh ya, kita langsung saja kita send. Nah, snack berhasil dihapus. Kita cek di database snack. Nah, sisa pisang kolak saja. Oke, untuk endpoint yang lain, snack put untuk mengedit ya. Untuk mengedit di sini kita masuk ke method put. Kita lihat dulu apakah dia snack. Ini adalah penjual ya. Untuk mengeditnya apa admin bisa. Snack slash 2 1 sudah kita hapus. Lalu sini bodinya edit harga. Lalu stoknya kita tambahkan misalnya.
berhasil kita edit dan stoknya bertambah. Kita cek di snack, nah harga 8.000, stoknya pun bertambah 30. Hanya endpoint apalagi ya, bentar teman-teman. Method post sudah ya, ini yang bisa diakses oleh umum. Get untuk melihat apa saja snacknya. Nah sini kita sebenarnya bebas teman-teman, kita bisa menambahkan berbagai banyak macam saja karena ini untuk praktek saja, jadi saya hanya satu saja, dua tadi, satunya sudah dihapus. Selanjutnya nah di sini rating sudah, nah berarti sudah teman-teman semua infonya. Kita juga sudah melakukan validasi jumlah stok, dia pun berkurang stoknya jika di order oleh pembeli, maka dia akan berkurang. Menambahkan model rating ya, tentunya menambahkan endpoint rating dan method post dan rating ID yang kita coba tadi. Dapatkan rating, lalu selanjutnya jika terjadi error akan melakukan penyempurnaan dan menambahkan respons. Jika error akan mengirimkan pesan. Nah, sudah, saya juga sudah menghapus ke GitHub, melanjutkan program sebelumnya yaitu Lab Session 13. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video hands-on Lab Session 14 ini. Jika ada kurang kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.